Selamat datang di Melangkah dari Timur. Saya percaya masa depan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia ada di tangan generasi muda. Oleh karena hal tersebut, saya dedikasikan konten ini untuk calon pemimpin bangsa. Di kesempatan ini, saya akan berbagi tips dan tutorial magang di LSM atau NGO konservasi dan lingkungan untuk mahasiswa tingkat akhir. Pada bagian awal, saya akan berbagi informasi keuntungan yang kamu dapatkan jika memilih melakukan magang di akhir masa studi. Tujuannya untuk membuka pandangan sebelum nantinya terjun ke dunia sebenarnya, yaitu mencari kerja setelah tamat kuliah. Berikut adalah keuntungan magang di akhir masa studimu. Yang pertama, bisa sekalian untuk tugas akhir atau skripsi. Kamu tidak perlu kebingungan menentukan kegiatan apa untuk skripsimu. Dengan memutuskan mengambil magang, kamu dapat menjadikan aktivitas magangmu sebagai kegiatan skripsi. Yang kedua, kesempatan belajar. Jika di bangku kuliah, kamu mendapatkan ilmu dan pengetahuan sebagai bekal. Nah, di magang, kesempatan untuk menerapkan ilmu tersebut. Bonusnya, kamu akan mengetahui bahwa ilmu pengetahuan saja bukan menjadi satu patokan utama dalam bekerja. Kamu akan ditempa keahlian lainnya, contohnya keahlian manajemen plan atau membuat suatu proyek, keahlian berkomunikasi, berkemampuan mengatasi masalah, dan sebagainya. Yang ketiga, paham profesi yang kamu pilih nantinya. Kamu pengen jadi ahli biologi kelautan misalnya, tapi tidak mengetahui pekerjaannya bagaimana. Di magang ini kamu bisa mendapatkan jawabannya. Yang keempat, tambah pengalaman di CV. Tahu CV kan? Itu loh dokumen yang biasanya dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan. Isinya daftar pengalaman kerja kamu. Jika di tingkat akhir masa pendidikan kamu memutuskan mengikuti magang, setidaknya CV kamu terdapat informasi pengalaman bekerja. Saya kasih bocoran nih. Jika saya sedang merekrut staf untuk suatu proyek, biasanya saya akan mendahulukan pelamar yang memiliki pengalaman bekerja di CV-nya. Kemudian yang kelima itu jalan-jalan gratis. Pernah dengar Raja Ampat? Pasti kamu pengen ke sana kan? Namun bagaimana jika belum memiliki cukup dana wisata ke Raja Ampat? Salah satu jalan yang dapat dipilih, melamar pekerjaan di salah satu organisasi atau lembaga yang memiliki program di wilayah tersebut. Ada jalan-jalan gratis, dapat uang saku, judul dan aktivitas skripsi bisa terlaksana juga. Selesai skripsi, hobi jalan-jalan pun terpenuhi. Kemudian selanjutnya ini adalah roadmap menuju organisasi atau lembaga impianmu menjalani magang. Yang pertama itu silakan mencari informasi, bisa melalui website atau lembaga khusus di universitas. Yang kedua, menentukan ketertarikanmu pada suatu pekerjaan di organisasi atau lembaga yang telah kamu pilih. Saya berikan contoh. Jika kamu tertarik untuk mengikuti kegiatan monitoring karang dan ikan di Kabupaten Senja, di sini kamu dapat mengambil satu aktivitas untuk dijadikan bahan skripsi. Misalnya dengan judul skripsi, kondisi tutupan karang keras di Kabupaten Senja, atau bisa juga dengan judul pengaruh salinitas di muara Sungai Biru dan Selat Hijau terhadap pertumbuhan karang di Kabupaten Senja. Atau jika kamu tertarik menjadi tim komunikasi untuk konservasi laut, kamu dapat mengambil salah satu kegiatan menjadi bahan skripsi, misalnya dengan judul Persepsi Masyarakat Pesisir Senja untuk Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Laut. Langkah selanjutnya yang ketiga itu berdiskusi dengan dosen pembimbingmu. Poin ini dilakukan jika kamu berencana melakukan magang ini sekaligus untuk skripsi. Kamu bisa meminta surat rekomendasi kepada dosen pembimbing untuk dilampirkan dalam berkas surat lamaran magang. Langkah keempat, membuat surat pengantar dari fakultas atau universitas. Langkah ini untuk memastikan bahwa kamu mahasiswa di suatu universitas tersebut. Maka surat pengantar ini wajib dilampirkan sebagai bahan pelengkap berkas. Kamu bisa memintanya di fakultas. Yang kelima, membuat surat lamaran magang dan CV. Saya akan jelaskan tersendiri poin ini. Yang keenam, mengirimkan surat lamaran magang. Yang ketujuh, interview magang. Dan yang kedelapan, diterima di organisasi atau lembaga untuk magang.
Berikut adalah 7 website teratas yang menyediakan informasi magang di organisasi atau lembaga konservasi lingkungan. Kamu boleh pilih salah satu. Yang pertama itu ada di kerjango.com, yang kedua ada di devjobsindo.org, yang ketiga jobdb.com, keempat jobstreet.com, kelima studentjobs.co.id, yang keenam kalibir.com, dan yang ketujuh kampusupdate.com. Selanjutnya, membuat surat lamaran magang dan CV. Setelah menemukan organisasi atau lembaga untuk tempat magang dan berdiskusi dengan dosen pembimbing, maka langkah selanjutnya adalah membuat surat lamaran magang. Dalam surat lamaran terdapat 3 komponen yang sebaiknya dilengkapi. Yang pertama itu kepala surat berisikan nama, alamat email, nomor telepon, posisi magang yang dilamar, dan tujuan surat lamaran magang tersebut. Yang kedua ada badan surat berisikan informasi diri seperti nama, asal universitas dan jurusan, dari mana kamu memperoleh informasi magang tersebut, alasan memilih organisasi atau lembaga tersebut, kemudian bagian apa yang rencananya kamu pilih dalam aktivitas magang. Sebagai penutup, memberikan keterangan keahlian tambahan yang dimiliki yang relevan dengan aktivitas magang yang dipilih. Pendidikan tambahan sebagai bahan pertimbangan, surat pengantar dosen pembimbing dan universitas bisa juga dimasukkan di bagian penutup. Sedangkan untuk CV, sebaiknya memberikan keterangan mendetail mengenai latar belakang pendidikan, praktik kerja apa saja yang pernah dilakukan, pengalaman organisasi, keahlian, pelatihan, serta yang paling penting menyertakan pemberi referensi. Berikut ini adalah contoh surat lamaran magang. Untuk contoh ini saya mengambil pilihan pada jurusan ilmu kelautan. Nanti disesuaikan saja dengan jurusan yang saat ini sedang kamu tempuh di bangku kuliah. Atas kanan diberikan informasi nama, alamat email, serta ditambahkan alamat media sosial yang bisa digunakan untuk video call seperti Skype atau Zoom, serta nomor telepon. Ini berguna apabila interview magang dilakukan secara online, contohnya apabila lokasi kamu berbeda kota dengan kantor magang yang dituju. Selanjutnya di samping kiri, silakan memberikan tempat pelamar berada, tanggal bulan dan tahun, tujuan dan posisi untuk magang. Dalam badan surat, saya memberikan keterangan dengan lengkap dari mana mendapatkan pekerjaan tersebut, posisi magang, serta di organisasi atau lembaga mana. Selanjutnya, saya menambahkan alasan dan motivasi magang pada lembaga atau organisasi tersebut. Ini saya bacakan contohnya ya. Dengan hormat, saya Kaimana Kelas Senja, mahasiswa semester 8, jurusan Ilmu Kelautan Universitas Senja, berminat melamar magang untuk posisi monitoring biodiversity marine and coastal di Kabupaten Senja pada Yayasan Senja. Saya mengetahui informasi magang ini dari devjobsindo.org atau kerjango.com. Posisi ini sangat menarik, terutama bagaimana Yayasan Senja menerapkan protokol monitoring karang dan ikan di wilayah perairan Indonesia Timur. Di samping itu, saya juga berencana untuk mengambil satu komponen dalam rencana kerja monitoring sebagai bahan skripsi sarjana S1. Saya sangat antusias untuk belajar dan ikut serta dalam tim monitoring di Yayasan Senja. Ini akan menjadi pengalaman luar biasa karena saya dapat mengimplementasikan pelajaran yang telah saya peroleh di bangku kuliah serta membantu membuka pandangan baru untuk pekerjaan impian di masa depan. Selanjutnya pada badan surat lamaran paragraf kedua, menambahkan informasi pengalaman praktik kerja serta pengalaman berorganisasi yang relevan. Saya bacakan contohnya. Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya informasikan pengalaman praktik kerja dan organisasi yang telah saya lakukan yang relevan dengan posisi yang saya lamar. Saya memiliki pengalaman praktek kerja sebagai asisten dosen mata kuliah oceanografi selama 1 semester. Ruang lingkup aktivitas saya adalah mendampingi praktek mahasiswa semester 2 di lapangan dan melakukan pengecekan hasil praktek mahasiswa. Saya juga memiliki pengalaman praktek kerja sebagai tim monitoring karang di perairan biru laut yang dilakukan oleh Pusat Studi Perairan Laut dan Pesisir Universitas Senja.
Saya juga sukses menjabat sebagai Ketua Ikatan Selam di Universitas Senja, di mana salah satu program yang berhasil dilakukan adalah melakukan pelatihan monitoring karang di perairan hijau laut. Dan lainnya jika masih ada informasi yang bisa diinformasikan. Pada bagian penutup, kesempatan untuk meyakinkan calon organisasi atau lembaga magang bahwa kamu layak menjadi kandidat terbaik pada posisi tersebut. Bagian ini harus menggunakan kata-kata terbaik, misalnya dengan menambahkan keahlian dan kemampuan lainnya. Yang terakhir, mengucapkan terima kasih untuk waktu dan pertimbangannya, menunggu kabar untuk berdiskusi selanjutnya, memberikan nama dan juga salam. Saya bacakan ya. Dengan latar belakang praktik kerja yang telah dilakukan, serta mata kuliah kunci yang berhubungan dengan kelautan, yang mana berhasil mendapatkan nilai memuaskan, saya percaya bahwa saya sangat sesuai untuk kandidat pada posisi magang yang ditawarkan. Di samping itu, saya memiliki keahlian berbahasa Inggris yang baik, mampu beradaptasi di lingkungan baru dengan cepat, serta dapat mengatasi permasalahan di lapangan dengan memberikan solusi terbaik. Sebagai tambahan, berikut saya lampirkan kurikulum vitae sebagai pelengkap informasi secara detail dan surat pengantar dari fakultas. Terima kasih untuk waktu dan pertimbangannya. Saya menunggu kabar untuk dapat berdiskusi mengenai posisi magang yang ditawarkan. Dengan hormat, Kaimana Kalasenja. Silakan saja kamu menggunakan contoh ini sebagai template atau referensi, atau bisa juga dimodifikasi sesuai dengan posisi yang kamu lamar untuk magang. Kemudian berikut adalah contoh CV. Dalam menulis CV, saya biasanya membagi informasi dalam komponen besar per poin. Jangan lupa diberikan foto di samping kanan. Pertama, personal data itu adalah informasi diri di CV ya. Kedua, pendidikan. Silakan diisi dengan pendidikan formal yang sedang dijalani saat ini. Selanjutnya, pengalaman praktik kerja dan pengalaman berorganisasi. Pada poin ini diisi dengan lengkap pengalaman praktik kerja dan berorganisasi apa saja yang telah dilakukan, posisinya sebagai apa, lembaga tempat praktik, tahun dan rincian detail tugas dan tanggung jawab. Saya bacakan contoh pada poin ini. Pengalaman praktik kerja dan berorganisasi. Yang pertama, asisten dosen mata kuliah oseanografi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Senja. Tugas dan tanggung jawab, yang pertama dia membuat lembar kerja pratikum oseanografi, yang kedua membuat kerangka kerja pratikum oseanografi, yang ketiga mendampingi pratikum oseanografi dalam menilai laporan akhir dan menilai laporan akhir pratikum oseanografi. Kemudian yang kedua ada pengalaman berorganisasi, Ketua Ikatan Selam Universitas Senja. Tugas dan tanggung jawabnya membuat program kerja Ikatan Selam Universitas Senja, melakukan koordinasi dan implementasi program kerja dengan pihak Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Senja, membuat laporan program kerja, dan lainnya. Bisa juga ditambahkan untuk pengalaman bekerjanya sebagai tim monitoring karang di Pusat Studi Perairan Laut dan Pesisir Universitas Senja. Diinformasikan juga tugas dan tanggung jawabnya secara mendetail. Poin keempat ini ada pelatihan. Untuk poin pelatihan, saran saya sebaiknya menuliskan pelatihan yang relevan dengan posisi magang yang dilamar. Namun jika tidak memilikinya, boleh menuliskan pelatihan lainnya yang pernah diikuti. Saya bacakan contoh pada poin ini ya. Yang pertama misalnya ada pelatihan menyelam, kemudian ada pelatihan kepemimpinan, selanjutnya ada pelatihan monitoring karang dan ikan, kemudian silakan dituliskan lainnya. Yang kelima ini ada keahlian. Tidak ada salahnya menambahkan juga poin keahlian atau prestasi ya untuk poin keenam jika kamu memilikinya. Kemudian yang terakhir itu ada poin ketujuh, referensi.
Pada bagian ini membantu kamu untuk memberikan penjelasan tambahan jika calon pemberi magang memiliki pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Misalnya jika kamu berniat magang ini juga untuk skripsi S1, terkadang perekrut menanyakan beberapa komponen penting kepada dosen pembimbing skripsi. Karena hal tersebut, saran saya pastikan saja pemberi referensi salah satunya adalah dosen pembimbing skripsi. Bisa juga kamu menambahkan ketua jurusan di fakultas ini untuk meyakinkan keseriusanmu dalam melamar magang di organisasi atau lembaga tersebut. Untuk referensi, biasanya minimal 2 dituliskan dalam CV. Kemudian yang selanjutnya, mengirimkan surat lamaran magang. Di waktu saat ini, kebanyakan lamaran magang dikirimkan via email. Berikut saya contohkan cara menulis di badan email untuk mengirimkan surat lamaran magang. Tujuan email itu kepada HRD Yayasan Senja dan titik-titik ya. Kemudian subjeknya silakan diberikan nama kamu, juga posisi yang kamu lamar untuk magang. Misalnya Manakala Senja _magang monitoring biodiversity marine and coastal. Kemudian contoh tulisan di badan email, ada yang terhormat manajer program kelautan dan perairan. Berikut saya lampirkan surat lamaran magang dan CV untuk posisi monitoring biodiversity marine and coastal di Kabupaten Senja pada Yayasan Senja. Menunggu kabar baik dari Anda dan terima kasih untuk waktu serta pertimbangannya. Hormat saya, Manakala Senja. Ada catatan dari saya dalam mengirimkan email, yaitu sebaiknya menggunakan alamat email yang baku. Alamat email baku ini berpengaruh kepada perekrut untuk menentukan apakah masuk dalam list untuk dibaca atau tidak. Jika kamu tidak memiliki alamat email baku, sebaiknya dibuat terlebih dahulu sebelum melamar magang. Tambahan lagi, sebaiknya surat lamaran magang, CV, surat pengantar dari universitas dibuat dalam satu folder PDF agar memudahkan dalam membaca keseluruhan tanpa ada yang tertinggal. Di bagian akhir saya menambahkan Q&A. Ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon mahasiswa magang. Yang pertama, apakah magang mendapatkan gaji? Tidak. Jika magang untuk mahasiswa akhir tidak akan mendapatkan gaji. Berbeda jika kamu magang setelah lulus kuliah, itu akan mendapatkan gaji. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan biaya hidup seperti makan, tempat tinggal, transportasi lokal selama magang? Jika lokasi tempat mahasiswa berbeda dengan lokasi magang. 80% organisasi atau lembaga yang menawarkan posisi magang akan mendanai akomodasi. Di dalamnya termasuk tempat tinggal. Ini biasanya di mes atau kantor lapangan jika lokasi magang kamu berada dalam satu site dengan organisasi atau lembaga. Namun, ada juga beberapa yang menyediakan penginapan dalam bentuk homestay. Sedangkan transportasi lokal dari mes menuju kantor serta makan sehari-hari akan ikut serta didanai atau ditanggung. Dana ini terpisah dengan akomodasi. Jika akomodasi dibayarkan langsung oleh kantor melalui divisi keuangan, maka untuk transportasi lokal dan makan kamu akan ditransfer ke rekening pribadi. Kisaran biaya transfer lokal dan makan ini antara 100.000 sampai 200.000 per hari. Yang ketiga, apakah biaya transportasi seperti pesawat atau kapal akan ditanggung organisasi atau lembaga pemberi magang jika membutuhkan hal tersebut? Jawabannya, 70% organisasi atau lembaga pemberi magang akan mendanai ini. Kamu bisa melihat informasi ini dalam halaman pemberitahuan mereka, atau kamu bisa menanyakan ketika wawancara magang. Selanjutnya, pertanyaan keempat, apakah bisa staf organisasi lembaga magang menjadi dosen pembimbing lapangan? Bisa, jika magang ini termasuk dalam komponen skripsi kamu, maka akan diberikan supervisi oleh staf dari organisasi atau lembaga tersebut. Pertanyaan kelima, saya telah memiliki judul skripsi namun tetap berkeinginan untuk magang. Apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Silakan memberikan informasi ini di awal, misalnya kamu menjelaskan hal tersebut dalam surat lamaran magang.
Dan itu akan disepakati dalam wawancara magang untuk lengkapnya mekanisme keberadaan kamu di organisasi atau lembaga tersebut. Pertanyaan terakhir, nomor 6. Apakah bisa magang di organisasi lembaga yang tidak membuka lowongan magang melalui website? Bisa. Caranya silakan mencari organisasi atau lembaga impianmu untuk magang. Kamu bisa membuka website resmi lembaga tersebut, atau jika kamu berada dalam satu kota dengan kantor mereka, bisa mendatangi langsung mencari informasi, dan perbanyaklah mencari informasi terkait program apa yang sedang mereka lakukan. Dari sana kamu bisa mengambil salah satu kegiatan tersebut untuk kamu kerjakan pada aktivitas magang. Saran saya, jika berbeda kota dengan kantor atau organisasi lembaga magang yang kamu minati, sebaiknya mengirimkan email secara resmi kepada mereka untuk menjelaskan ketertarikan kamu untuk magang di organisasi tersebut dan menjelaskan secara singkat latar belakang pendidikan yang sedang kamu tempuh saat ini. Pastikan di badan email kamu menyertakan bidang apa yang kamu pilih untuk magang dan menunggu kabar untuk diskusi selanjutnya. Melampirkan CV akan memberikan nilai plus untuk direspon emailnya. Alamat email dapat kamu peroleh di website mereka dengan mencari pada bagian hubungi kami. Pernyataan terakhir dari saya, jangan ragu melamar magang untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kamu sebelum lulus kuliah dan terjun langsung di pekerjaan. Itu saja dari saya. Terima kasih.